Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilkan ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsira wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid tercinta ini yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini membuat kita senang. Dan nanti di akhirat kita tenang. Karena kemarin sempat ditanya judul yakni tauhid untuk dunia dan akhirat. Saya bilang yang paling gampang bahasanya di sini senang, di sana senang, kan begitu ya. Ada yang nyeletuk takut dibilang musik, yang dengar musik siapa gitu loh. Ya Allah memang kita pengen senang di sini, senang di sana, betul. Nah, atau mungkin pakai bahasa di sini senang, di sana wallahu alam gitu kan. Kan kita nggak pernah. Kenapa sih beragama mesti takut sama orang gitu loh. Beragama takut sama Allah. Jadi kalau nanti ada judul-judul yang nyerempet mirip orang dengar apa, itu urusan mereka gitu loh. Lawang urusan kita ke Allah. Ini kan Indonesia, bahasa yang paling gampang dipahami, diperebutkan oleh berbagai macam media. Kadang koran bikin headline newsnya. Kadang kita bikin sebuah cerita pun dengan judul yang menarik. Malis, gak ada permasalahan. Maka demi Allah, mulailah membiasakan beragama karena Allah, bukan karena manusia. Kita akan lanjutkan bahasan kita berkait tentang kitab Fawaidul Fawaid. Sampai di bab yang ke-9 yang menjelaskan tentang manfaat tauhid di dunia dan di akhirat. Iya, apa manfaatnya Ustaz? Masih ingat bahasan kita tentang orang-orang yang beruntung ketika dia memahami tauhid. Karena memang Allah ciptakan kita untuk bertauhid. Allah yang mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah langsung yang nyipta yang ngomong loh. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang kalau sudah pakai bahasa ibadah, ibadah itu dikembalikan pada si pelakunya. Kullu amali ibni Adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka diutuslah pada setiap umat seorang Rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah dan menjauhkan tagut. Inilah makna la ilaha illallah.
Jadi kalau di dunia kita mengatakan la ilaha illallah, terbimbing kita dengan ibadah. Karena semua ibadah kalau memang landasannya tauhid akan bermanfaat buat kita. Syahadat yang kita baca maka akan mulia kita dengan syahadat. Terlindungi darah kita, terjaga kehormatan kita, terjaga harta kita karena la ilaha illallah. Salat yang Anda lakukan kalau betul tauhidnya, tanha anil faksa wal munkar. Sedekah, zakat, infak yang Anda keluarkan enggak mengurangi harta, bahkan menambah kemuliaan. Bahkan sedekah ini tolak bala. As-shadaqatu tudiul bala. Corona mah enggak ngaruh orang sedekah gitu loh. Ya, formulanya bukan masker, emang virus enggak bisa belok. Betul. Heran. Mati aja takut bener. Kesempatan kita pertontonkan pola hidup sehat ala Islam. Jangan nunggu dokter ngambil keputusan. Nabi kita udah ketok palu bro. Apa kata Nabi? Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il asam. Ini lebih dari profesor loh yang ngomong loh. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak 14 abad yang lalu Nabi enggak nyebut nama merek penyakitnya karena nanti beragam jenis penyakit. Apapun penyakitnya kecuali maut kata Rasul tuh. Enggak tanggung-tanggung habbatus sauda. Suruh zikir pagi petang. Kenapa? Minta perlindungan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minta perlindungan sama Allah. Kenapa? Karena buat Allah enggak ada yang enggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Virus kan makhluk, betul? Makhluk bukan? Makhluk. Allah udah bilang dengan tegas, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi kata Allah. Makhluk manapun yang menyakiti kekasihku perang melawan aku. Corona juga mikir ditantang begitu betul loh enggak ada. Ke Allah nih urusannya nih. Kalau ke sono yang komunis enggak apa-apa dah gitu. Ini tegas Allah yang mengatakan man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Orang yang menyakiti makhluk yang menyakiti kekasihku waliullah perang melawan aku. Jadi kan terlindungi. Cuma kita kurang mengkaji. Sebenarnya enggak ada permasalahan la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah berikan hidayah. Kitanya yang kurang yakin kita punya Allah, kita punya Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya Islam. Agama yang menjadi solusi li'anna dina yusrun karena agama merupakan sebuah kemudahan. Dengan agama kita mudah, semua diajarkan. 14 abad yang lalu Nabi ngomong. Tuh suruh konsumsi 7 butir itu, korma ajwa itu. Masya Allah. Menjauhkan sihir. Ini Nabi yang ngomong bukan Udin Portal. Masya Allah. Heran. Nggak yakin masih dicari obatnya. Udah gak usah dicari. Ada Rasul udah ngomong. Tinggal kita yakin atau tidak. Allah akan mencabut. Jika memang kita di atas syariat yang betul. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan. Kan obatnya kan yang kita inginkan. Adanya di sisi Allah. Dan semua yang ada di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Kita cuma kurang taat. Makanya ditegaskan nih. Ada manfaat tauhid di dunia. Dan tentu di akhirat. Itu yang saya bilang. Orang kalau sudah bertauhid di sini senang. Di sana insya Allah tenang. Kan begitu bahasanya. Bukan judul lagu lagi larinya. Ya. Gak ada. Tauhid ini bikin senang. Kenapa bikin senang? Karena orang yang bertauhid merasakan ibadah yang nyaman. Ya siapa yang gak senang setelah dia bersyahadat. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Siapa yang gak senang? Orang kalau sudah bertauhid gak boleh dibunuh. Gak boleh dijarah hartanya. Gak boleh dighibah. Semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu gereja di London itu makin sepi. Kenapa? Banyak orang Kristen masuk Islam setelah merasakan efek positif pada agama tersebut. Banyak gereja dijual. Gak usah bingung. Tinggal bagaimana kita memahami Islam dengan cara yang baik. Jangan dikhawatirkan. Islam ini ilmiah. Kalau orang yang mau belajar pasti nerima. Makanya saya gak mudeng kalau ada orang Islam murtad. Saya gak paham dah.
Penyebabnya cuma 3 orang murtad di Islam itu. Yang pertama, keawaman mereka tentang agama Islam. Yang kedua, faktor ekonomi. Susah nggak bergaul. Merasa diasingkan oleh orang Islam lainnya. Padahal Islam nggak pernah mengasingkan orang Islam. Dalam Islam ini ada perekonomian yang indah. Zakat, sedekah, infak. Oh Masya Allah, semuanya ada kalau dia mau bergaul. Dan penyebab orang murtad yang ketiga, masalah perjodohan. Banyak akhwat yang mendalami agama. Makin dalam agama nggak berasa umur. Ikhwan pada nggak punya mental, tinggal nembak aja susah betul. Akhirnya non muslim yang maju ada pada nggak ada, yang ada dah gitu kan. Akhirnya terpincut hati sama non muslim, dunia yang ditawarkan mereka pun terlena. Kasusnya kayak begitu. Jangan, harusnya jangan. Kita yang harus tahu bahwa Islam ini merupakan kemuliaan. Seneng dia laksanakan sholat, manfaatnya jelas. Dia laksanakan sebentar lagi Ramadan. Bahkan ada spesialisasinya. Ketika Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah anak Adam kembali kepada si pelakunya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, aku yang bakal bayar. Ini spesialisasinya Allah nih, yakni di Ramadan buat manusia. Allah khususkan tidak bisa orang menjadi hakim buat puasa orang. Itu urusannya ke Allah. Masya Allah. Kalau sudah Allah langsung yang mengatakan seperti ini, persiapan kita apa nih? Di bulan Rajab. Ini bulan Allah. Memang kalau bicara puasa Rajab ini berkhilaf nanti. Jujur, penentuan waktu Rajab dalam berkaitan dengan puasa tidak ada hadis yang sahih. Tapi ini bulan Allah. Kita mau banyak puasa silakan saja. Kalau yang nggak sempat jangan sampai nggak baca Quran. Kalau yang nggak sempat juga jangan sampai nggak bersedekah. Beramal soleh di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan. Habis bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Orang Betawi bilang bulan Roah nih. Ya, Nabi itu puasa paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kita perbanyak juga tanpa ada bilangan. Atau mungkin kita pakai Senin Kemis, Ayaumul Bid atau puasa Daud Malis. Ya, tapi kalau yang belum biasa udah ketika nanti 1 hari 2 hari menjelang Ramadan atau sebagian mengatakan mulai pertengahan Sya'ban ke sana udah nggak usah puasa sunnah. Karena nggak ada puasa ancang-ancang nggak ada gitu loh. Lu tumben puasa bro, ya ancang-ancang gitu loh. Sudah nggak kaget Ramadan. Nggak boleh. Illa samudahar. Kecuali yang biasa puasa boleh. Ini jatuh puasa hari hari Senin ya. Hari Ahad dia masih mau puasa, yang biasa puasa nggak apa-apa. Jatuh Ramadan hari Selasa. Ini hari Senin dia pengen puasa Senin yang udah biasa nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum biasa jangan. Sebaiknya mempersiapkan diri dalam kondisi siap untuk bertemu dengan Ramadan. Intinya orang kalau sudah bertauhid dengan benar, kemuliaan bakal dia dapat. Karena semua ibadah landasannya tauhid. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, yang merasa manusia, sembah Rob yang menciptakan kamu. Maksudnya apa Ustaz? Kamu manusia, kamu makhluk yang tercipta, ada pencipta. Maka perintahnya ya ayuhan nas u'budu, sembah rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb yang menciptakan kamu. Ada perintah untuk nyembah Tuhan yang menciptakan kamu. Cara nyembahnya bagaimana? Lihat, ada makhluk yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia yang Allah pernah ciptakan. Lihat, ikuti cara beliau. Allah turunkan wahyu melalui beliau, diajarkan. Bahkan ayat lain beliau sampaikan, ada perintah untuk beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini yang dibilang senang nih. Kenapa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Thayyibah itu kan kayak minyak wangi. Siapa sih yang enggak senang minyak wangi? Hayatan thayyibah itu kehidupan yang wangi, yang indah. Siapa dia? Man amila solihan, orang yang beramal benar. Amal soleh itu amal yang benar. Amal yang benar dikaitkan dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi contohkan, man amila solihan min dzakarin au unsa. Tapi maaf nih, yang disuruh beramal soleh cuma 2, dzakar wa unsa, laki atau perempuan. Jadi yang remeng maaf nih, ya.
Kalau masih ada di sini nih LGBT, homo-homo, bencong, tobat dah habis sisa ntar dah mendingan dah. Karena nggak kebagian nih ayat. Ya, perempuan yang masih lesbi tolong tobat buru-buru sudah. Udah kalian nggak kepake sama Allah. Percuma buru-buru, mumpung hayat masih dikandung badan, ayo bismillah, berubah. Karena ayat mengatakan, man amila solihan, siapapun yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, dia laki, dia perempuan. Lihat ini bahasa Allah. Kalau yang tengah-tengah kan namanya mukhonnas. Mukhonnas itu kan bencong. Ya. Kan gak disebut sama Allah. Dzakar au unsa, laki bukan laki ikut, perempuan bukan perempuan ikut, gitu loh. Laki bukan perempuan bukan, siapa lo? Gitu. Minta karena unsa wa huwa mu'min. Dia dalam kondisi beriman. Bukan cuma modal laki modal perempuan doang kelaminnya, tapi dia tahu sekali bahwa dia memang beriman. Beriman dengan apa? Ya rukun iman. Agamanya bagus. Dia nggak takut sama orang, yang dia takut Allah. Karena dia tahu sekali, Nabi sudah kasih kabar, kalamun nas la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Kalamun nas la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Ya teman-teman jejak sahabat, pokoknya jalan terus. Qul rabbiyallah sumastaqim. Nggak usah takut sama orang, terus jalan karena Allah gitu loh. Yang penting kita punya manhaj yang sama. Cara atau sikap beragama yang sama. Ya. Kalau bicara uslub, teknik dalam berdakwah, penyampaian, antum lebih paham lah. Ya, Islam ini mewarnai kok nggak merubah. Wah, mudah-mudahan kita terwarnai dengan agama yang baik insya Allah. Masya Allah. Dikasih kesenangan. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, dalam bab ini di surat Al-Ankabut ayat 65 menjelaskan bahwa tauhid ini menjadi tempat berlindungnya bagi musuh-musuh Allah, sekaligus tempat berlindung bagi pembela-pembela agama Allah. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, orang yang bertauhid atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Islam itu berhusnuzon, dia muslim. Makanya ada tulisan di sini, berharap manusia memahami bahwa memang ada dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Ayat yang menjelaskan tentang kondisi orang kafir yang ketakutan. Ketika mereka menyeberangi lautan. Di atas perahu yang tidak sesempurna perahu sekarang. Mereka itu berlayar. Allah mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ da'ullaha mukhlisina lahuddin falamman najum ilal barri idzahum yusyrikun. Iya, ada bukti dulu ada orang-orang yang memang musuh Allah. Mereka menyeberangi lautan, ya yang sudah pernah naik kapal laut akan tahulah di laut itu betul-betul kita nggak ngelihat pinggiran laut dah. Artinya kalau orang yang nggak bisa berenang menasib dah. Ini laut pojokannya mana ini nggak nyampe-nyampe. Tuh kalau kita nyemplung urusannya panjang itu. Ya. Jadi ada rasa khawatir, betul-betul khawatir. Betul. Makanya dikatakan fa idza raqibu fil fulk da'ullaha mukhlisina lahuddin. Rasa takut mereka di atas perahu itu membuat mereka da'allah, berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Orang kalau sudah takut doa menangis. Takut kelaparan, takut keburu tua gak dapet jodoh, takut keburu tua gak punya anak, takut ini, takut itu, sampai nangis. Makanya kalau kita berhusnuzon, kadang-kadang Allah timbulkan ujian dalam hidup manusia, ada yang punya rasa takut. Dengan begini orang baru paham, ini kayak sekarang.
Indonesia sedang diuji dengan fitnah corona, virus. Kalau buat orang yang berilmu dan dia tahu Islam dengan baik, nggak punya rasa khawatir. Ya, tapi dia akan lihat tuh. Kudu datang corona dulu pada pakai hijab. Tuh lihat tuh. Kemarin kemana gitu loh. Disuruh pakai nikob, takut dibilang bininya teroris. Betul lah. Sekarang pada pakai nikob, pada nggak pakai kerudung, pakai nikob, pada pakai begitu ya. Nih cadar model baru nih. Akhirnya kan fitnah ya. Udah gitu karakter orang kita ini kan aji mumpung. Mumpung lagi laku di masker timbun dah. Aduh. Bukan berpikir bagaimana memberi, bagaimana nimbun. Akhirnya hilang di pasaran sekali ada harga mahal. Ini kan menari-nari di atas penderitaan manusia. Nah kalau buat orang yang berilmu, gak amat beli begituan. Takut barang bekas. Mendingan sekalian kita bikin nikob sendiri di rumah, betul? Tahuan. Sehat kita yang cuci, kita yang sterilisasi. Iya, ini tidak. Dengan begitu datang rasa khawatir. Makanya Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau mencintai satu kaum Allah uji. Supaya kalian tahu kalian tuh butuh Islam. Baru sekarang cuci tangan. Islam udah nyuruh cuci tangan setiap mau makan. Nabi Muhammad SAW kata Aisyah radhiyallahu anha. Setiap mau masuk rumah beliau berwudu, beliau bersiwak. Beliau gak pengen masuk rumah bawa penyakit karena rumahku surgaku. Ini masjid pun dimasuki dalam kondisi suci. Ini Quran dibaca dalam kondisi suci. Ilmu dituntut dalam kondisi suci dan bersih, betul? Kalau Islam mau diterapkan selesai urusannya. Cuma kita sudah terlalu jauh dari agama. Ada fitnah berbentuk virus untuk kembali kepada agama. Fafirru ilallah. Gitu loh. Yuk kembali ke Allah. Orang Islam gak usah panik. Lah memang solusinya jelas. Baca zikir pagi petang. Minta perlindungan sama Allah. Lawang penyakit Allah yang ciptakan, Allah yang mencegah. Kenapa kita mesti khawatir hingga enggak berani bertemu dengan orang. Takut begini, takut begitu. Innalillah. Jujur akhirnya yang terfitnah binatang-binatang malam tuh. Ya kampret, ya tikus, ya kodok bangkong, macam-macam. Wallahu alam bisawab lah. Cuma kita mah orang Indonesia mah enggak khawatir dah. Ya kalau masalah dibilang kelelawar penyebabnya wallahu alam. Dari kecil kita makan biasa potongan kampret kita makan betul. Jambu dimakan codot kita buang, potongan kita makan. Nah. Lagi orang Indonesia ini kan Masya Allah yang udah jelas-jelas membunuh masih diisep aja noh. Betul ya? Ya enggak saya benarkan salah. Artinya kita punya mental berani. Cuma enggak ada juntrungan nih. Tetap pola hidup sehat ala Islam dikedepankan. Makanya kalau udah begini harusnya kita bangga jadi orang Islam. Tuh kan. Lihat cara Islam tuh. Dan kita bangga jadi bangsa Indonesia karena mayoritas Islam. Udah saatnya kita terapkan syariat Islam. Bahwa agama ini yang paling baik ya inna dina indallahil Islam. Tinggal praktekin tuh. Nabi yang bilang almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Makanya udah dibilang jangan berteman sama komunis malah gandeng tangan. Biang penyakit ditemenin. Akhirnya kan muskilah kita yang khawatir sendiri. Coba pakai bahasa yang baik. Berteman sama orang soleh. Dekat sama ulama. Gak ada kerugiannya. Intinya sudahlah. Fa'idha rakibu fil fulki da'ullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusrikun. Dan mereka ikhlas berdoa ketika punya rasa takut. Ketika mereka diselamatkan di darat. Idahum yusrikun. Mereka langsung berbuat syirik. Idahum yusrikun. Ini manusia. Selesai ujian. Selesai khusyuk dalam ibadah. Waktu banyak ujian nangis minta yang terbaik. Selesai ujian selesai semua. Ini lagi masa-masa ulangan nih anak-anak sekolah ini. Oh doanya orang tua sampai nangis-nangis doain anaknya itu. Anaknya diwanti-wanti, ntar masuk ujian kalau bisa baca Rabbis rohli sodri. Itu doa supaya lancar urusan. Baca bismillah. Ntar kalau istirahat sholat duha. Ya alhamdulillah masih mau ngerjain. Cuma kenapa kalau cuma mau ulangan doang? Kenapa mau ulangan doang cuma saat butuh saja ini yang bikin Allah marah. Kau butuh Allah ketika kau punya hajat.
Tapi ketika kau tak punya hajat, kau tinggalkan Allah. Salah. Nabi bilang taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Harusnya ketika senang kau dekati Allah, ketika susah nanti tanpa diminta Allah dekat dengan kamu. Harusnya seperti itu. Kamu enggak bisa lepas dari Allah. Makanya orang Islam diikat dengan yang namanya sholat. Sholat yang mendatangkan kebaikan. Sholat yang betul-betul memuliakan manusia. Lihat. Orang Islam tantar azan lihat. Tujuannya apa? Supaya berwudu, hidup bersih, sholat. Kalau kamu sudah sholat, jiwamu tenang. Kalau jiwamu sudah tenang, kamu bakal berhusnuzon. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang di luar batas kemampuan kita. Kalau kita kenal Allah. Ya, tapi kalau kita enggak kenal Allah tadi. Alamman najam ilal barri idahum yusrikun. Tuh, kalau diselamatkan di darat lihat. Idahum yusrikun, mereka terjebak dalam perbuatan syirik. Ya, ini jelas tampak di pertama bahwa tauhid itu bisa menjadi tempat berlindung bagi musuh-musuh Allah. Nah, sekaligus menjadi tempat berlindung untuk para pembela Allah. Walau pembela Allah jelas ya, bukan cari selamat. Karena mereka tahu sekali hidup ini perjuangan. Ya, dia nggak takut dengan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya saya salut itu ketika terjadi penutupan jamaah umroh di negeri Arab Saudi itu. Bahasa mereka itu ketika dihujat oleh berbagai macam negara karena penutupan mereka. Mereka katakan apa? Kami tidak takut dengan yang namanya penyakit. Kami punya Allah yang menciptakan penyakit. Kami cuma khawatir orang yang berkunjung ke kami terkontaminasi penyakit. Itu yang gak diperbolehkan. Alasannya kuat, Rasul yang mengatakan kalau terjangkit sebuah wabah di sebuah tempat jangan keluar. Dan jangan mendatangi tempat yang ada wabahnya. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga dia tahu sekali di Ka'bah itu kan yang bisa dicium cuma Hajar Aswad. Cuma kan orang-orang yang gak berilmu ini mencium semua dinding Ka'bah. Kan penularan corona dari ciuman tersebut kan. Penciuman tersebut. Makanya sekarang ada sterilisasi. Di mana Ka'bah gak bisa dideketin. Supaya apa? Supaya orang gak terkena tapi tetap bisa tawaf. Di lantai 1, di lantai 2. Cuma ada aja netizen yang jahat. Dia syuting Ka'bah yang di depan gak ada orang. Lihat. Di Ka'bah pun tak ada lagi orang sholat. Ini lebay nih yang syuting nih. Saya pergokin tuh kemarin di Nabawi begitu tuh. Kita bisa lihat di Nabawi jamaah nyaris tidak ada. Sebelah sono penuh sono ini pojok itu. Heran deh. Demen banget ngerusak agama. No yang nyiptain lagi ngeliatin aja. Lihat terus. Ya, justru mereka berusaha menjaga jangan sampai yang datang pulang bawa penyakit. Pengennya pulang bawa pahala. Al-umrata makbulah laisa lahul jaza ilal jannah. Ini umroh yang makbulah kan balasannya sorga, bukan balasannya penyakit corona. Mereka lindungi manusia, terjaga dengan kebaikan yang ada. Masya Allah. Ya, adapun fungsi tauhid yang kedua untuk orang-orang yang membela agama, kita akan bahas pada Isya nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang majlis kajian jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Kalau tadi dibahas tentang tauhid yang menjadi tempat berlindungnya musuh-musuh Allah. Artinya mereka asal mau bersyahadat juga terlindungi. Dulu kalau perang zaman Rasul, musuh mau ditebas lehernya dengan pedang. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat. Berlindung mereka. Imam mereka betul membacanya atau tidak. Karena yang tahu hati kan cuma Allah. Terlindungi. Bahkan dalam doa pun mereka mengatakan seperti itu. Allah mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَوْا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dan memang ada Allah firmankan, mereka kalau sudah takut di atas kapal laut berdoa mereka mukhlishina lahuddin, dia ikhlaskan agama hanya untuk Allah. Diamsalkannya itu kapal laut.
Walaupun nanti banyak kondisi-kondisi yang membuat orang takut hingga khusyuk dalam doanya. Kekhawatiran-kekhawatiran. Suami yang gak pernah mendoakan istri. Istri mau lahiran sampai ngadep tembok. Ya Allah selamatin gitu lah. Orang yang gak pernah berdoa. Ya sebelum belajar sekarang musim ulangan semua berdoa. Artinya datang dengan sendirinya ya. Ujian membuat orang makin mulia. Yang kedua, tauhid ini tempat berlindungnya orang-orang yang membela agama Allah. Ya kita tahu sekali lah hikayat tentang Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dia tauhidkan Allah untuk dikembalikan ke surga yang pernah dia tinggal. Dia berdoa kepada Allah mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di situ dia pertontonkan istighfar, bukti tauhid dia kepada Allah. Dia mengatakan Rabbana, Rabb yang menciptakan kami, zolamna anfusana. Kami telah berbuat zolim sama diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami tergolong orang yang rugi. Kenapa rugi? Iyalah bergulir waktu, berganti masa, makin dekat lubang kubur, makin jauh sama Tuhan, rugi. Nabi Allah Yunus alaihissalam terjebak dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. Dia berlindung kepada Allah dengan tauhid sambil mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan banyak sekali yang dipertontonkan oleh orang-orang soleh terdahulu, justru dia meminta kepada Allah dengan tauhid. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan. Kau akan berkata Allahus Somad, tauhidkan Allah. Katakan kul huwallahu ahad, baru Allahus Somad. Gitulah. Jangan langsung bilang Allahus Somad tapi kau tak mengesahkan Allah, tidak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya kan ubudiyah, tauhid. Hanya kepada engkau kami beribadah, bertauhid. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Minta tolong nomor 2, tauhid nomor 1. Ini perlindungan. Sampai Allah panggil orang yang beriman, yang bertauhid untuk bisa berbicara ibadah. Makanya ketika turun ayat-ayat hukum di Madinah, dalam kondisi orang sudah bagus imannya. Sudah bagus tauhidnya. Mereka hijrah karena Allah bersama Rasul. Mereka tinggalkan dunia untuk urusan akhirat. Baru turun hukum di Madinah. Semua ayat-ayat hukum muqaddimahnya. Ya ayyuhalladzina aman. Hei orang yang beriman. Dan orang yang beriman, orang yang tidak berbuat syirik. Maknanya dia orang yang bertauhid. Ya, jadi jangan salahkan Allah. Kalau kita merasa doa kita nggak diijabah. Karena mungkin tauhid kita yang berantakan. Kita kalau masih nganggap dukun orang pinter, udahlah. Jangan paksa Tuhan untuk paham kita. Kalau masih tersebar rumor di masyarakat, orang pinter istilahnya dukun, ini sudah tidak akan pernah ada kebaikan. Yang pinter itu ulama bahasa Arabnya. Orang-orang soleh itu ulama, namanya orang pinter. Dukun orang bahlul. Gitu loh. Jadi besok jangan pakai bilang, Ustaz, ibu saya masih suka datang ke orang pinter. Alhamdulillah datang ke ulama. Bukan tak dukun, oh orang bahlul. Gitu loh. Ya, jadi jangan kita kultuskan musuh-musuh Tuhan dengan istilah yang baik. Jangan. Ini mukadimah yang baik. Kalau orang yang beriman dengan iman yang baik, dia mentauhidkan Allah. Dia tahu ini bulan-bulan Allah nih. Rajab bulan Allah. Masuk bulan Sya'ban, besok ada bulan Ramadan. Oh, dia akan luruskan tauhid, dia stabilkan iman. Karena dia bakal beramal soleh yang banyak. Yang dia inginkan apa setelah dia beramal soleh? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Allah sudah tantang manusia dengan istilah wa mal lizzalimin min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Berarti lawannya penolong datang kepada orang yang bertauhid. Ini yang mesti kita yakini nih. Kayak keyakinan Bilal. Ahad, ahad, ahad. Walaupun ditekan dengan batu yang besar suruh berbuat kufur lah. Ahad, ahad. Karena dia yakin kalau sudah bicara tauhid, Allah yang bakal tolong.
Allah yang bakal tolong. Datanglah Abu Bakar menyelamatkan dia, membeli dia dan lain sebagainya. Lihat. Masya Allah. Karena nggak mungkin Allah berbuat zalim buat orang-orang yang bertauhid. Tadi bahasanya dengan gampang. Man ada liwaliyan faqad adantu bil harbi. Sehingga kalau disimpulkan di bahasan kita kali ini, bahwa tauhid ini jalan keselamatan. Jalan menuju keselamatan. Jalan keselamatan menuju keselamatan yang abadi. Makanya dibilang, di sini senang, di sana tenang. Walaupun kita nggak pernah tahu, cuma kalau tauhid kita sudah betul, berani kita mengatakan, di sini senang, di sana tenang. Kalau belum betul, di sini senang, di sana wallahu alam. Jangan sok tahu, di sini senang, di sana senang. Wallahu alam, kita nggak tahu di sana seperti apa. Nah, si penulis mengatakan, demikianlah sunnatullah yang ditetapkan bagi para hambanya. Tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk menolak kesulitan-kesulitan di dunia selain tauhid. Yakin. Kalau sudah yang namanya tauhid, kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsira biidznillah. Kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Udah nggak ada yang dikhawatirkan sama sekali. Makanya pasukan-pasukan Allah, jundullah itu nggak pernah takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak punya sedih. Dunia mereka talak, dunia mereka lecehkan. Tapi kalau orang yang nggak bertauhid dengan benar, kehilangan dunia, kehilangan segalanya. Bersuuzon sama Allah ketika nikmat diambil. Lawang yang namanya titipan. Lihatlah Rumaisah binti Milhan. Perempuan yang pernah dititipkan anak melalui pernikahan dengan Abu Tolha. Meninggal anaknya. Suaminya datang dilayanin dulu, dibikin seneng dulu. Karena dia bertauhid, dia tanya sama suaminya. Menurut kau gimana kalau ada tetangga kasih pinjam sesuatu? Bolehkah diambil lagi? Balikinlah uang pinjaman. Begitu pula Allah titipkan pinjaman berbentuk anak. Terus anak kita diambil sama Allah. Tauhidnya bagus. Kalau kita bisa malu nggak demen sholat. Tumben gak sholat. Gue lagi kesel sama Allah. Ini kan bahaya. Banyak orang yang gak paham ujian itu nikmat. Akhirnya yang dikomplain Allah. Padahal dia tahu Allah gak mungkin berbuat zalim. Bahkan ujian pun Allah katakan dengan bahasa yang tegas. La yukallifullahu nafsan. Allah gak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Manusia mana yang dimaksud? Manusia yang bertauhid. Bahkan Allah katakan ba'dal usri yusra. Udah setelah kesulitan ada kesenangan. Sebentar lagi negeri ini bakal senang dengan Islam. Tinggal orang Islamnya sadar gak? Ujian ini suruh kita balik ke Islam bukan makin jauh. Harusnya perempuan makin yakin tentang hijab. Jangan tunggu virus turun dulu baru berhijab gitu loh. Harusnya laki-laki lebih bahagia ketika turun musibah seperti ini. Makin membuat dia rajin untuk berwudu. Senang ke masjid, lihat. Berhusnuzon kepada Allah. Bahwa tidak ada kezaliman dalam takdir Allah. Apa kata Nabi dalam doanya? Madin fiya qada'uk. Aku ridho dengan semua takdirmu ya Allah. Tuh, indahnya tauhid. Makanya tidak ada buruk sangka dengan Allah. Sehingga kalau kita simpulkan wajarlah orang yang bertauhid itu di dunia merasakan tenang, di dunia merasakan senang, di akhirat dia merasakan tenang insya Allah. Wallahu a'lam. Bro, yuk kita masuk ke situ jawab silakan.